Boleh jadi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam periode yang keempat ini adalah periode yang paling banyak melakukan operasi tangkap tangan. Timbul perdebatan atau timbul suatu diskursus yang mempersoalkan mengenai legalitas atau keabsahan operasi tangkap tangan. Bagi mereka yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan ini ilegal atau sesuatu yang tanpa kewenangan, mereka membedakan antara operasi tangkap tangan dan tertangkap tangan yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 19 KUHP. Bagi mereka yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan adalah sesuatu hal yang ilegal, yang tanpa kewenangan, karena menurut mereka ini tidak diatur baik di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang KPK maupun di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan saya sendiri berada pada posisi yang menyatakan bahwa pada hakikatnya operasi tangkap tangan sama dengan keadaan tertangkap tangan yang terdapat di dalam pasal 1 butir 19 KUHP. Ada kemungkinan 4 keadaan yang membuat seseorang itu dikatakan atau dinyatakan sebagai tertangkap tangan. Yang pertama, jika orang itu tertangkap tangan sedang melakukan suatu perbuatan pidana atau sedang melakukan suatu tindak pidana. Keadaan yang kedua, orang itu tertangkap sesaat setelah dia melakukan tindak pidana. Yang ketiga, sesaat diserukan oleh halayak ramai bahwa dialah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan yang keempat adalah sesaat setelah melakukan tindak pidana tersebut ditemukan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kalau kita kaitkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pasti sebelum melakukan OTT, KPK akan melakukan penyadapan. Dan penyadapan ini bukan suatu perbuatan yang tanpa kewenangan. Penyadapan oleh KPK didasarkan pada pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana yang secara tegas menyatakan bahwa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang untuk melakukan huruf A, penyadapan dan perekaman pembicaraan. Jadi kata-kata penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini menandakan bahwa penyadapan boleh dilakukan pada saat penyelidikan. Kalau kita merujuk definisi penyelidikan di dalam KUHP, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti dalam rangka menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Maka penyadapan itu boleh dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Jadi belum masuk pada penyidikan. Namun dalam praktek, tidak selamanya penyelidikan dan penyidikan itu terpisah pada sekat yang tegas. Dan tidak selamanya setiap tindak pidana yang dilakukan atau diproses harus memulai dengan penyelidikan. Ada kalanya penyelidikan dilakukan pada saat yang sama juga dilakukan penyidikan, apalagi dalam hal tertangkap tangan. Bahkan kalau kita merujuk kepada pasal 50 Undang-Undang nomor 6 tahun 2007, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 yang meratifikasi konvensi PBB mengenai anti korupsi, di situ jelas bahwa boleh melakukan pengamatan terhadap komunikasi elektronik, juga boleh melakukan undercover, termasuk di dalamnya delivery control. Jadi sebetulnya pasal 50 Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 yang meratifikasi konvensi PBB mengenai anti korupsi justru mengatur hal-hal yang boleh dilakukan sebagai bentuk teknis investigasi khusus melebihi dari operasi tangkap tangan. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 12, kemudian pasal 12 Undang-Undang KPK dan pasal 50 Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, secara terang benderang
operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sesuatu hal yang legal dan itu dapat dijadikan bukti di pengadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Saya kira demikian yang perlu saya jelaskan terkait operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.